Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ani Indriyono, SKAP Unas, Magister Hukum Kesehatan. Saya dari Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk salah satu persyaratan pengajuan Sesdes pada tahun 2023. Cakupan pemaparan dalam bidang pengajaran ini saya mau menyampaikan RPS mata kuliah Etika Hukum Kesehatan. Nanti saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, subjek PMK, kemudian bahan kajian, ada rekomendasi pustaka utama dan pendukung, kemudian ada metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, tugas mahasiswa, dan video perkuliahan di kelas. Deskripsi mata kuliah untuk etika dan hukum kesehatan ini, mata kuliah ini membahas tentang konsep etika, profesi tenaga kesehatan dan hukum kesehatan, ruang lingkup hukum kesehatan, berbagai aspek yang mengatur praktek klinik keperawatan dan perlindungan pasien, tanggung jawab, tanggung gugat perawat secara hukum. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk CPL 1-nya, mahasiswa mampu memahami deskripsi hukum secara umum, kemudian hukum kesehatan dan undang-undang dalam keperawatan. Kemudian CPL 2, mahasiswa mampu memahami etika profesi dan kode etik keperawatan dan malpraktek tenaga kesehatan. CPL 3-nya, mahasiswa mampu memahami landasan hukum tentang informed consent dan rekam medik. Untuk CPL 1, saya jabarkan bahwa isi CPL 1 dari satu mahasiswa mampu memahami deskripsi hukum secara umum, hukum kesehatan dan keperawatan. Kemudian nomor 2-nya ini mahasiswa mampu memahami subsistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu memahami ruang lingkup hukum kesehatan. Yang nomor 4-nya ini mahasiswa mampu memahami isi Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan, kemudian ada Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Nomor 5-nya, mahasiswa memahami kewajiban hukum tenaga kesehatan. Kemudian CPL 2 ini berisi tentang mahasiswa mampu memahami prinsip etik profesi dan kode etik keperawatan. Kemudian mahasiswa mampu memahami berbagai contoh pelanggaran etik murni dan etiko-legal. Nomor 3-nya, mahasiswa mampu memahami apa itu malpraktek, kenapa terjadi malpraktek, apa sanksinya, bisa pidana, perdata, administrasi, dan juga bagaimana cara pencegahannya. CPL 3 ini berisi mahasiswa mampu memahami landasan hukum yang mengatur rekam medik. Mahasiswa mampu memahami dasar hukum pasien safety dan akreditasi rumah sakit. Kemudian nomor 3-nya ini mahasiswa mampu memahami dasar hukum pelaksanakan informed consent. Bahan kajiannya yang nanti mahasiswa akan dapatkan, nomor 1 ini adalah deskripsi hukum secara umum, hukum kesehatan dan keperawatan. Kemudian ada subsistem hukum di Indonesia dan ruang lingkup hukum kesehatan. Nomor 3-nya ada prinsip etik profesi dan kode etik keperawatan. Kemudian 4-nya ini ada kewajiban hukum tenaga kesehatan berbagai contoh pelanggaran etik murni dan etiko-legal. Nomor 5-nya ini malpraktek dalam bidang kesehatan, ada unsur-unsur malpraktek dan cara pencegahannya. Nomor 6-nya perlindungan hukum terhadap pasien dan etik medik. Ada tanggung jawab dan ada pula tanggung gugat perawat secara hukum. Nomor 7-nya ini landasan hukum yang mengatur rekam medik. Kemudian ada dasar hukum pasien safety dan akreditasi rumah sakit. Yang nomor 9 ada dasar hukum pelaksanakan informed consent.
Perlu saya sampaikan bahwa rekomendasi pustaka utama dan pendukungnya ini nanti mahasiswa bisa mempelajari buku pustaka utamanya ini dari Mas Kawati ini tahun 2018 tentang kesehatan, ya, tentang hukum kesehatan. Di sini ada dimensi etis dan yuridis tanggung jawab pelayanan kesehatan. Kemudian ada Adam Sawi tahun 2016 tentang malpraktek. Kemudian ada Hendrik 2012 tentang etika dan hukum kesehatan. Saya pakai pustaka ini karena dianggap masih relevan ya dengan keilmuan yang sekarang. Kemudian ada pustaka pendukung. Ini ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang tenaga kesehatan dan seterusnya. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan ini nanti semuanya adalah dilaksanakan secara luring ya, atau tatap muka langsung. Kemudian di sini modelnya ya ada student centered learning atau SCL. Kemudian ada ceramah dan tanya jawab ya. Kemudian ada latihan berpikir kritis dan studi kasus. Kemudian ada penugasan secara terstruktur. Untuk evaluasi pembelajaran atau penilaiannya ini saya bagi ya, ada soft skill, ada penugasan, ada UTS dan UAS yang semuanya adalah total 100%. Soft skill terdiri dari absensi dan keaktifan kelas, ini jumlahnya 15%. Kemudian ada penugasan terdiri dari penugasan kelompok dan penugasan individu, jumlahnya 20%. Kemudian ada UTS, ada 30%, UAS ini 35%. Kemudian ini adalah konvensi penilaian atau nilai ya. Ada huruf yang terbaik adalah A, bobotnya 4. Ini penugasan kompetensi adalah sangat baik. Dan rentang nilainya adalah lebih dari 80 ya. Untuk B+, bobotnya 35, antara sangat baik dengan baik, ini lebih dari 75. Kemudian ada B, ya, bobotnya 3, baik, ini lebih atau sama dengan 70, dan seterusnya jika E dengan bobot 0 adalah gagal atau rentang nilainya kurang atau sama dengan 44. Tugas mahasiswa, ya, ini bentuknya nanti penugasannya berupa menyusun makalah dan presentasi nanti di kelas. Ya. Kemudian waktu membuat tugasnya adalah 1 minggu. Kemudian judul makalah nanti yang akan disusun oleh mahasiswa adalah konsep etik dalam profesi kesehatan untuk kelompok 1, kemudian ada malpraktik dalam bidang kesehatan kelompok 2, kemudian pelaksanaan informed consent bagi tenaga kesehatan adalah kelompok 3, kemudian pelaksanaan rekam medik bagi tenaga kesehatan adalah kelompok 4. Oke, mari kita lihat atau simak video perkuliahan di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kabarnya sehat? Sehat. Ya, baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan etika hukum kesehatan ya. Ini pertemuan ini sudah masuk ke sini ya, dasar hukum pelaksanaan informed consent. Ya, nanti kita akan bahas tentang apa itu informed consent. Setuju ya? Oke, saya persiapkan materinya terlebih dahulu. Ya, informed consent. Mahasiswa keperawatan ya, ada semua nanti akan jadi perawat ya. Iya. Ya, insya Allah akan jadi perawat, kemudian melakukan tindakan kepada pasien ya. Kemudian Anda perlu alat yang namanya informed consent. Ya. Ya, ada yang sudah pernah mengenal informed consent? Ada? Belum ya? Oke, baik.
Saya memaklumi ya karena Anda belum terjun ke lahan ya, sehingga ini masih sangat asing, makanya ini diberikan materi tentang informed consent ya. Untuk pendahuluan ya ini ya, dalam undang-undang tentang kesehatan ini pasal 4 nih tahun 2009, bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Nah, kemudian di pasal 28H ya Undang-Undang Dasar 45 ini yang intinya ya, masyarakat itu harus hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Oke, kemudian pelayanan kesehatan yang baik ini ya, ketika Anda menjadi perawat kemudian melayani pasien ya, tindakan awalnya adalah mempersiapkan informed consent sebelum Anda melakukan tindakan kepada pasien. Sebagai contoh misalkan mau melaksanakan tindakan pasang kateter gitu ya. Sudah dapat ilmu pasang kateter ya? Oke. Itu harus diawali dengan informed consent kepada pasien ya. Oke. Kemudian informed consent ini adalah perintah dari undang-undang ya. Ini PMK nomor 290 Menkes tahun 2008 tentang persetujuan tindakan medis atau kedokteran. Jadi sudah ada undang-undangnya ya, bagi tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis itu harus melaksanakan informed consent. Ya, secara definisi ya, menurut PMK 290 tahun 2008 ini ya, informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut ya. Jadi Anda harus memberikan penjelasan terlebih dahulu ya sebelum pasang kateter tadi ya, biar pasiennya tuh tahu Anda mau ngapain gitu kan ya. Nah, supaya pasiennya tidak cemas kan ya, itu kan mau masang kateter, mohon maaf di alat kelamin gitu ya, pasien kan takut dan tidak tahu apa-apa gitu kan ya. Tapi dengan penjelasan terlebih dahulu, maka pasien diberikan kesempatan untuk setuju atau tidak ya, itu namanya informed consent. Kemudian ada definisi lain, ini menurut Manual Konsil Kedokteran. Kenapa saya semua sumbernya kedokteran ya, karena perawat itu bagian ilmu dari kedokteran, maka undang-undangnya juga yang memayungi sama ya. Persetujuan tindakan kedokteran adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya. Isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Setelah dijelaskan tuh ya, menurut konsul dokter ini ya, setelah dijelaskan pasien tahu mudeng gitu ya apa yang dilakukan, tinggal dia setuju atau menolak. Kalau menolak ya harus tanda tangan menolak tindakan. Nanti saya jelaskan kalau menolak itu nanti dampaknya apa gitu ya. Oke, nanti masih di bawah. Kemudian pasien atau keluarga yang memberikan persetujuan harus cakap dan kompeten ya. Pasiennya harus cakap, keluarganya harus cakap. Cakap itu artinya nanti dijelaskan di slide berikutnya ya. Artinya dia sudah tahu, sudah bisa memutuskan ya, sudah dewasa gitu untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kemudian ya ini menurut hukum perdata nih ya, dikatakan kompeten atau cakap apabila memenuhi dua syarat nih, telah dewasa dan sehat akalnya ya. Dewasa ini ya umurnya 20 tahun ya, atau telah menikah. Kalau dia umurnya masih 15 tahun kemudian sudah menikah, sudah dianggap cakap secara undang-undang ya. Dan yang satu lagi adalah sehat akalnya gitu ya. Kalau orang dengan ODGJ berarti kan tidak sehat akalnya ya, jiwanya nggak sehat, berarti tidak bisa dikatakan sebagai yang kompeten, berarti harus diwakili Mbak ya. Kemudian perikatan ini ya, Anda perawat, kemudian satunya pasien dan keluarga. Ketika perawat
dan pasien sudah mengadakan kontrak pengobatan, ya, misalkan gampang aja, Pak namanya siapa gitu ya, ditulis gitu kan di rekam medis ya, itu sudah timbul sebuah perikatan ya. Informed consent merupakan konsekuensi logis akibat adanya hubungan kontraktual antara healthcare provider dengan pasien sehingga kemudian terjadilah perikatan. Perikatannya disebut inspanning verbintenis ya, atau kesepakatan berbuat sebaik-baiknya gitu ya. Jadi Anda sepakat ya menjadi perawat yang mengobati, yang satu menjadi pasien yang diobati. Kemudian bersepakatan inspanning verbintenis ya. Jadi perawat atau dokter harus berbuat semaksimal mungkin untuk mengobati pasien itu ya. Toh nanti hasilnya misalkan tidak berhasil gitu ya, atau kurang berhasil karena perikatannya berupa perikatan sebaik-baiknya, maka pasien seharusnya tidak boleh menggugat perawat atau dokter itu ya. Lawannya ini ya, ini adalah perikatan hasil. Perikatan hasil itu ini berlaku untuk dokter bedah plastik ya. Bedah plastik yang hidungnya pengen panjang berapa senti gitu ya, ditambah ya. Tetapi ternyata hasilnya kok malah pesek gitu ya. Itu bisa digugat ya, bisa dituntut kalau perikatan hasil ya, atau resulted ya. Nah, ini perikatan hasil lawannya dari ini. Jadi itu berlaku untuk dokter-dokter bedah plastik pakainya perikatan hasil tadi ya. Tapi kalau di dokter umum di rumah sakit itu pakainya perikatan sebaik-baiknya atau semaksimal mungkin. Oke. Kemudian mengapa perlu informed consent? Ini penting ya. Mengapa perlu informed consent ya? Karena ketika dokter mengobati pasien ya, perawat membantu mengobati pasien itu, ketika proses pengobatannya itu bisa tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Bisa sifatnya alamiah ya, bisa karena memang kelalaian. Maka informed consent ini sangat diperlukan ya. Hampir semua tindakan medis mempunyai risiko yang bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Orang dokter membedah pasien ya, pasien bedah perutnya ya karena operasi seksio sesar, itu ada resikonya ya. Risikonya misalkan kematian pada janin dan ibu ya. Ini harus disampaikan sama dokter ya. Resiko operasi tersebut adalah bisa terjadi kematian anak ya, anak atau bayi dan ibunya gitu ya. Tapi itu bisa terjadi, bisa tidak ya. Ini harus disampaikan di awal nih ya, supaya nanti ketika terjadi apa-apa ya ini sudah menyetujui untuk dilakukan sebuah operasi seksio sesar gitu ya. Misalkan tidak berhasil, ada bayinya meninggal gitu ya. Jadi sang dokter tidak boleh digugat selama SOP-nya dipenuhi gitu ya. Boleh digugat ketika SOP-nya tidak terpenuhi gitu kan, langkahnya nggak terpenuhi. Nah, semua risiko jika benar-benar terjadi, semua akibat ikutannya yang tidak menyenangkan itu akan ditanggung dan dirasakan oleh pasien itu sendiri. Maka sudah seharusnya pasien itu sendiri ya yang memberikan informed consent gitu ya. Saya yang mau menanggung resikonya, berhasil atau tidak, sebaiknya saya yang memberikan persetujuan, setuju atau menolak, kayak gitu ya. Oke. Landasan filosofis, ini doktrin dari Cardozo ya, the right to self determination ya, atau hak menentukan nasib sendiri, merupakan landasan filosofi dari informed consent. Nah, dianggap melanggar nih ya, melanggar hak jika tidak melaksanakan informed consent kalau menurut teori Cardozo ini ya. Jadi dokter perawat melakukan pasang kateter tidak informed consent, ini sudah disebut melanggar hak pasien gitu ya. Cowok tiba-tiba pasang kateter ke pasien cewek gitu ya, nggak tahu apa-apa mau dibuka gitu kan ya. Nah itu kan melanggar hak kan ya. Nah, itu maka perlu informed consent. Kita lanjutkan landasan etika ini ya. Informed consent itu sebenarnya
dikaitkan dengan hukum, tapi ini sebenarnya landasan etik gitu ya. Jadi ketika tidak melaksanakan informed consent, seharusnya ini masuk ke ranah etika. Tapi perlu diingat ya, ketika informed consent ini nanti berakhir pada malpraktek, ini masuk ke ranah hukum ya, hukum pidana ya. Tapi kalau hanya sekedar melanggar kemudian tidak ada malpraktek gitu ya, ini masuk ke masalah etika. Kemudian landasan etis terkait dengan keharusan bagi tiap dokter untuk menghormati kemandirian atau otonomi pasien. Ini adalah landasan etisnya untuk menghormati otonomi pasien gitu ya. Saya mau setuju atau tidak itu menghormati ya. Jangan dipaksakan. Informed consent itu tujuannya tidak untuk memaksakan, tapi disampaikan setelah jelas dia mau melanjutkan atau tidak. Ya. Karena ada yang tiba-tiba takut gitu ya. Sudah dijelaskan kok malah tambah takut gitu ya. Jadi dia nanti setuju atau tidak gitu. Kalau tidak ya sudah, tidak dilanjutkan gitu ya untuk operasi tersebut. Sebenarnya landasan hukumnya banyak sekali ya. Ini ada Undang-Undang Dasar 45. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa masyarakat itu atau warga Indonesia ini ya berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik ya. Ini menurut Undang-Undang Dasar 45. Kemudian perlu Anda ketahui landasan hukum berikutnya adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya. Pasal 56 dinyatakan bahwa hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan tindakan medis. Ini sudah diatur nih di sini ya. Jadi nggak boleh melanggar ini sang perawat maupun dokter ya. Diatur hak memberikan persetujuan. Saya belum memberikan persetujuan itu sudah dilakukan operasi gitu kan. Ketika jadi malpraktek ada gugatan, ya berarti nanti itu sudah terjadi gugatan gitu ya. Dokternya bisa digugat. Wong belum ngasih persetujuan kok gitu ya. Kok sudah dilakukan operasi gitu kan. Kemudian ada Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 ini. Pasal 45 dinyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan ya. Di dalamnya juga tenaga kesehatan lain ya, perawat ya harus sebelum melakukan tindakan harus mendapatkan persetujuan. Kemudian diatur secara terperinci di sini di Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan medik. Ini nanti mahasiswa sekalian download Permenkes ini ya, banyak di internet ya. Atau minta saya boleh nanti saya masukkan ke Syakat ya. Nanti bisa di-download apa toh isi dari Permenkes ini gitu ya, dibaca dari awal sampai akhir ya. Itu ya. Baik. Kemudian menurut GEL ya, tindakan medis yang memerlukan informed consent ini bisa Anda baca ya, operasi besar maupun kecil yang menggunakan irisan atau memanfaatkan liang-liang tubuh, the natural body opening ya. Pasang kateter tadi memanfaatkan liang tubuh enggak? Ya kan? Selang dimasukkan ke uretra gitu kan ya. Kemudian ada yang dimasukkan ke hidung, ya, ada yang dimasukkan ke mulut gitu ya. Itu namanya memanfaatkan liang-liang dalam tubuh ya, atau tindakan invasif. Ini harus minta persetujuan ya. Semua tindakan medis yang menggunakan anestesi, dibius harus menggunakan persetujuan. Nih, kemudian sampai pada semua tindakan medis yang mengharuskan dokter untuk memberikan penjelasan spesifik ya. Ini harus persetujuan. Ini di gambar ini ya. Kalau saudara-saudara lihat ya. Ini pasien dipasangi selang ya ke trakea gitu ya. Nah, ini harus dengan persetujuan ya. Kalau pasiennya tidak sadar, berarti minta persetujuannya sama keluarga ya. Harusnya keluarga yang terdekat ya. Sedangkan menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran nih ya, semua tindakan medis termasuk tindakan medis berisiko tinggi ya, ini harus mendapatkan persetujuan. Jadi menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran ini tidak ada pilihan itu ya, nggak usah, jangan dipilih-pilih ya, non selektif. Harusnya tindakan apa saja gitu kan, mau pasang infus itu ya, memandikan pasien gitu misalkan ya, itu harus dengan persetujuan ya. Walaupun nanti tidak harus tertulis kan, even consent nanti saya jelaskan tidak harus tertulis
tulis, tapi Anda jelaskan secara lisan, kemudian dia menjawab secara lisan. Itu untuk tindak-tindakan yang kecil gitu ya, bisa seperti itu. Kemudian informed consent ini di bidang keperawatan ya, Anda harus menjelaskan ke pasien atau melakukan informed consent ketika memasang set infus gitu ya. Set infus itu walaupun kelihatannya sepele, itu beresiko pasien bisa terjadi infeksi di tangannya ya, bisa diabetes. Nah ini kemudian injeksi obat mau lewat langsung maupun lewat selang harusnya memberikan informed consent. Sekali lagi tadi informed consent tidak harus tertulis ya, bisa secara lisan dan dijawab secara lisan ya. Oke, baik. Kemudian memasang oksigen, memasang kateter dan pengambilan darah dan seterusnya sebaiknya pakai informed consent. Ini perlu diketahui. Ini apa ini? Emergency care itu gimana? Maksudnya? Saat gawat darurat ya. Saat gawat darurat tuh ya, dalam keadaan emergency informed consent tetap penting, tetapi bukan prioritas, tidak prioritas. Wong pasiennya cengap-cengap mau meninggal kok Anda sibuk ngisi informed consent gitu ya. Itu kan ya enggak bahaya ya, malah bisa pasiennya bisa meninggal ya. Maka penting tapi tidak prioritas. Jadi selamatkan pasien tuh prioritas pertama ya. Kalau dalam kondisi emergency. Kemudian kalau masih dirasa pasien nanti sadar ya, pasiennya nanti sadar bisa dimintakan setelah tindakan emergency itu ya. Paham ya? Jadi kalau di IGD ya, intinya kalau di IGD informed consent-nya bisa menyusul gitu kan ya. Tidak dilakukan di depan. Yang terpenting ada penyelamatan nyawa terlebih dahulu. Kemudian ini jika tidak disetujui gitu ya, biasanya untuk anak-anak kan. Anak-anak kan masih dalam pengampuan orang tua ya. Anak-anaknya sudah bahaya kritis gitu ya, tapi ternyata orang tuanya tidak setuju anaknya untuk dipasang tadi ya, misalkan selang pernapasan yang dimasukkan ke mulut itu ya, endotracheal tube, gunanya untuk membantu pernapasan ya. Tapi orang tuanya nggak boleh. Tetapi kalau ketika perawat memandang itu sangat perlu gitu ya, dan itu harus dilaksanakan ya demi kemanusiaan gitu kan, maka tanpa persetujuan orang tua itu bisa dilakukan ya. Nah, ketika itu memberikan harapan atau peluang hidup pada anak gitu ya. Jangan kemudian Anda anut sama orang tua ya, saya udah ikhlas gitu kan orang tuanya ya. Tapi kalau Anda melihat sebagai perawat, sebagai dokter, itu memberikan harapan hidup tindakan ini gitu ya, secepatnya harus segera dilakukan tindakan walaupun orang tuanya tidak setuju. Itu diatur dalam undang-undang ya. Jadi Anda nggak bisa digugat karena itu memang perintah undang-undang seperti itu ya. Kemudian materi informasi yang harus disampaikan. Jadi isi di dalam informed consent itu ya. Anda punya informed consent ya, biasanya di rumah sakit sudah punya sendiri-sendiri gitu ya. Formatnya juga sendiri-sendiri gitu ya. Satu rumah sakit mungkin beda-beda, yang penting isinya sama ya. Di dalamnya itu ini ya, alasan perlunya tindakan medis, misalnya diagnosis penyakit, sifat tindakan medis tersebut ya, eksperimen atau non ya. Kemudian tujuannya untuk apa toh? Risikonya bagaimana, akibatnya bagaimana ya. Ada tidak tindakan medis lain sebagai alternatif gitu ya. Jadi selain dibedah perutnya, ada alternatif lain nggak gitu ya? Misalkan dengan obat gitu ya, atau dengan pengobatan apa gitu ya? Itu alternatif. Kemudian isinya adalah prognosis. Ini di dalamnya nanti nih ya. Nah, di dalamnya disampaikan ini. Kemudian tanggung jawab memberikan informasi. Ini harusnya dokter ya. Hak utama adalah yang berwenang adalah dokter. Tapi ketika dokternya berhalangan ya menjelaskan kepada pasien, ini bisa didelegasikan kepada ya, dokter lain, perawat, bidan dan seterusnya ya, yang berkompeten di bidangnya gitu kan ya. Nah, dijelaskan. Tetapi nanti tanggung jawab sepenuhnya adalah masih di dalam
dokter gitu ya. Walaupun Anda sudah menjelaskan, tapi tanggung jawab sepenuhnya adalah masih di dokter ya, karena ini berupa delegasi gitu ya. Mandat. Hak memberikan concern nih. Untuk pasien dewasa dan sehat akal adalah pasien yang bersangkutan. Kalau pasiennya dewasa tadi ya, usianya 21 tahun ya, sudah dianggap dewasa atau sudah menikah, maka dia sendiri ya yang memutuskan ya, jangan keluarganya ya. Tetapi kalau tidak sadar baru keluarganya. Oke. Kemudian untuk pasien anak-anak ini ya, bisa keluarga atau walinya ya, keluarga atau walinya. Oke. Kemudian untuk pasien yang sudah menikah ya, ini bisa bersangkutan sendiri yang melakukan informed consent. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan? Saya Pak. Ya. Kalau tidak melaksanakan informed consent bagaimana? Jika tidak melakukan informed consent ya, jika tidak melaksanakan informed consent, maka nanti akan berakibat hukum ya. Sini. Nah ini ya. Ya. Jadi ada sanksi ya yang sudah tertulis di Permenkes tersebut, adalah sanksinya berupa administratif ya. Perawat tersebut atau dokter tersebut bisa terkena teguran secara lisan. Jika masih melakukan lagi, dia akan terkena teguran secara tertulis. Kemudian yang paling berat adalah pencabutan izin. Itu ya. Jadi karena ini mengatur etika ya, bukan ranah hukum gitu ya, kecuali sekali lagi pasiennya meninggal karena malpraktek, itu nanti akan berdampak pada hukum. Ada pertanyaan lagi? Itu Mbak jelas nggak ya? Ya. Ya. Tujuannya ya, tujuan dari informed consent ini adalah satu tadi, memberi otonomi kepada pasien ya, untuk memberikan kebebasan kepada pasien untuk memutuskan keputusannya sendiri itu ya, setuju atau menolak dengan tindakan tersebut. Kemudian sebagai bahan administrasi gitu ya, administrasi. Kemudian sebagai bukti di dalam hukum ketika terjadi gugatan. Kira-kira gitu ya Mbak ya. Ada lagi? Cukup. Oke, baik. Kalau dirasa cukup, kuliahan hari ini cukup ya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi